وأكون للخير العميم مثالا. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah nikmat ini Allah berikan kepada kita kecuali permintaan di balik setiap kenikmatan itu bagaimana bertambahnya ketaatan kita. Kullu nikmatin la tuqaribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak menambah ketaatan, maka nikmat itu merupakan bagian dari satu musibah besar dalam kehidupan kelak di akhirat. Allah menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur, bukan karena Allah merupakan zat yang membutuhkan kesyukuran dari setiap makhluknya. Karena Allah memang adalah zat yang tidak membutuhkan apapun dari setiap yang dilakukan oleh makhluknya. Tetapi Allah ketika memberikan perintah kepada kita untuk bersyukur, karena sesungguhnya kesyukuran di dalam ketaatan itu kembali kepada kehidupan kita. Siapapun yang dia tahu berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepadanya, semakin besar kebaikan yang Allah akan kirimkan untuk membalas setiap kesyukuran dan terima kasih yang telah dilakukan oleh hamba itu. Dan inilah yang menjadikan kita paham berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Simpel dan sederhana. Kerjakanlah ketaatan yang terus bertambah seiring dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang bertambah. Selama hitung-hitungan ini mampu kita lakukan, setiap nikmat ditambah dengan satu ketaatan, maka semakin besar Allah memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita. Analoginya sederhana. Kalau kita membantu orang, lalu orang itu begitu sangat amanah ketika kita memberikan bantuan kepadanya, dia betul-betul berterima kasih dengan baik atas apa yang kita berikan bantuan kepada mereka, maka biasanya kita akan senang membantunya. Besok kita senang membantunya, mungkin 1 tahun lagi kita senang membantunya, karena kita tahu dia merupakan orang yang pandai berterima kasih dan betul-betul memanfaatkan di dalam kebaikan setiap bantuan kita kepada mereka. Itu merupakan analogi sederhana. Kalau kita mendapatkan kebaikan, kita berterima kasih sama Allah. Cara kita berterima kasih dengan memperbaiki diri kita pada ketaatan, maka Allah semakin besar memberikan kemudahan untuk kita. Semoga kita termasuk orang yang gampang memahami syukur. Semoga kesyukuran itu menjadi kualitas diri pada kehidupan kita. Makanya syukur dan sabar itu 2 perkara besar yang sejatinya sangat kita butuhkan pada perjalanan kita ketika berharap untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab, antara sabar dan syukur, aku tidak tahu manakah yang lebih baik di antara keduanya. Karena keduanya menghantarkan kami menuju kepada rahmat dan ridhanya Allah. Semoga kita termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita sebagai penuntut ilmu tentunya sangat memahami betul bahwasanya Al-Quran itu merupakan bagian pokok di dalam kehidupan kita untuk beriman kepada apa yang Allah turunkan. Quran itu menjadi jawaban dari seluruh pertanyaan yang ada pada kehidupan kita. Allah itu menciptakan kita bukan langsung hanya menciptakan lalu meninggalkannya, tapi Allah ketika menciptakan kita memiliki tujuan. Bagaimana kita diberikan dunia menjadi ujian, lalu Allah turunkan Al-Quran untuk menjadi jawaban dari seluruh pertanyaan pada kehidupan kita. Apa perkara yang harus kita lakukan dan mana perkara yang harus kita tinggalkan. Mana jalan-jalan kebaikan dan kebenaran, mana jalan keburukan dan kebatilan. Itu merupakan sebuah perkara yang diterangkan oleh Al-Quran, semua kunci jawabannya. Dan tidak ada satupun pertanyaan pada kehidupan yang tidak dijawab oleh Al-Quran. The ultimate answer dalam kehidupan itu adalah Al-Quran. Maka ketika kita tahu bahwasanya Al-Quran itu merupakan jawaban dari setiap apapun yang ada pada kehidupan kita, maka tidak mungkin kita bisa menempatkan Al-Quran itu menjadi jawaban dari pertanyaan kehidupan kita sampai kita betul-betul mempelajarinya, mentadaburinya. Lalu kita menggali setiap ilmu yang ada pada Al-Quran untuk memberikan kepada kita sebuah kaidah pada kehidupan.
Dan itulah kewajiban yang Allah bebankan kepada kita di dalam Al-Quran. Maka inilah yang menjadikan kita paham. Al-Quran itu adalah kunci jawaban. Dan kunci jawaban tidak akan memberikan kepada kita petunjuk kalau kita pun tidak mempelajari Al-Quran dengan benar. Sampai kita mengetahui bagaimana menempatkan Al-Quran sebagai kunci jawaban dalam kehidupan kita. Saya ambilkan contoh bagaimana Quran itu betul-betul tuntas menjadi kunci jawaban dalam kehidupan kita. Ketika kita suka melihat kenapa ada orang melakukan zina, dijelaskan oleh Allah di dalam surat Maryam bahwasanya tidaklah orang melakukan zina kecuali karena mereka meninggalkan sholat. Ya. Khalfun adha'us salata wa taba'u syahwat. Mereka adalah manusia yang meremehkan sholat, maka mereka mengikuti syahwat. Makanya benang merah yang menyamakan setiap pelaku perzinahan itu adalah mereka tidak pernah betul-betul khusyuk di dalam sholat mereka, dan mungkin sebagian adalah orang yang tidak lagi melaksanakan sholat. Ada orang ketika mereka memiliki banyak kelebihan, tapi ternyata kelebihan itu tidak menjadikan kehidupan mereka gampang, tapi mereka mendapatkan benturan dan goncangan-goncangan banyak pada kehidupan. Oh, ternyata mungkin mereka tidak baik sama ibunya. Karena ternyata Allah menyampaikan dalam surat Luqman, Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan bersyukurlah kepada orang tuamu. Artinya, kalau kita ingin lapang hidupnya karena kita bersyukur, syukur itu tidak diterima sampai kita berterima kasih kepada orang tua kita. Makanya setiap anak yang senantiasa menjaga hubungannya dengan orang tua, sebaik-baik interaksi dan sebaik-baik muamalah, mereka adalah orang yang diterima syukurnya oleh Allah. Dan kalau sudah diterima syukurnya oleh Allah, kaedahnya gampang. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur kalian aku terima, aku tambahkan kenikmatan dan kemudahan di dalam hidup kalian. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Baru 2 contoh. Itu sudah mewakili bahwasanya Quran itu adalah ultimate answer dalam kehidupan kita. Dia betul-betul memberikan jawaban dari seluruh perkara yang kita butuhkan pada kehidupan ini. Sehingga ketika kita betul-betul berinteraksi kepada Al-Quran, kita akan tahu betul, tidak ada lagi yang kita butuhkan untuk memberi kunci jawaban pada kehidupan kita, kecuali adalah dengan Al-Quran. Makanya ada satu profesor berkata, dalam salah satu materi yang beliau sampaikan, Al-Quran itu hari ini menjadi objek penelitian. Karena apa? Karena banyak sekali penelitian dan penemuan spektakuler itu dimulai dari apa yang mereka baca di dalam Al-Quran. Walaupun sebagian peneliti itu tidak atau belum beriman kepada Allah. Karena mereka mengakui bahwasanya Al-Quran itu menyimpan informasi yang luar biasa yang hari ini belum banyak diketahui oleh manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita paham. Inilah Al-Quran. Sebuah mukjizat terbesar pada kehidupan kita. Dan ketika kita mentadaburi pelajaran kita bersama dengan komunitas Muslim Munchen ini, kenapa kita mengambil tadabbur Al-Quran? Ya, karena jawaban-jawaban yang kita butuhkan pada kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Selama kita berinteraksi dengan benar. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa tadabbur itu penting? Karena tadabbur itu merupakan proses penyulingan. Supaya akhirnya kita tahu jawaban demi jawaban di dalam kehidupan. Ini pula yang menjadikan kita melanjutkan pembahasan tadabbur kita kepada Quran. Quran sebagai jawaban dari seluruh pertanyaan pada kehidupan kita. Di mana kita mempelajari tadabbur kita bersama dengan surat Al-Fatihah. Karena sesungguhnya surat Al-Fatihah merupakan surat yang memiliki keutamaan yang sangat dahsyat sekali. Keutamaan yang sangat dahsyat yang kita jumpai di dalam Al-Quran itu luar biasa. Keutamaan yang dahsyat yang kita jumpai di dalam surat Al-Fatihah itu luar biasa. Surat ini merupakan surat yang kita baca satu harinya 17 kali. Yang itu wajib untuk dibaca dan tidak boleh untuk tidak dibaca. Berarti ketika Allah mewajibkan satu surat dan tidak ada satu surat sebanyak Al-Fatihah diperintahkan untuk membaca, berarti kandungan yang ada pada surat Al-Fatihah begitu sangat agung, memberikan jalan pada kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita masih pada tadabbur kita kepada surat Al-Fatihah. Mari kita lanjutkan tadabbur kita pada surat Al-Fatihah. Kita
sampai kepada pembahasan ayat yang terakhir. Ketika kita membaca pada ayat yang ke-7 surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tentunya paham bahwasanya kita membahas ayat yang terakhir, di mana ayat terakhir itu merupakan permohonan kita kepada Allah. Permohonannya adalah supaya kita mendapatkan jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dari kalangan para nabi dan para rasul, dari kalangan orang-orang yang berada di atas kebenaran, dari golongan para syuhada dan golongan orang solih. Itu menjadi sebuah hajat kita. Kita harus senantiasa mendapatkan jalan pemikiran kita, mindsetnya kita, cara kita berpikir, cara kita merenung sama dengan orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ini harus menjadi sebuah pola pada kehidupan orang beriman. Cara berpikirmu, cara mengambil kesimpulanmu, kita minta sama Allah supaya sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu adalah para nabi, para rasul, orang yang cinta kebenaran, syuhada dan orang salih. Maka di dalam menyempurnakan permintaan ini, maka Allah menyempurnakan permintaan ini dengan kita menyebutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukan jalan orang-orang yang diberikan oleh Allah kemurkaan dan laknat, dan bukan orang-orang yang mereka tersesat. Artinya, sesungguhnya jalan orang beriman itu adalah sebuah jalan dari mereka yang diberikan nikmat, bukan jalannya orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasara. Karena kaum yang terlaknat itu adalah Yahudi, kaum yang tersesat itu adalah Nasara. Ya, di mana kelompok Yahudi itu kayak apa sudah kita pelajari, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kehidupan orang beriman itu harus betul-betul menghindari karakternya orang-orang Nasara, bagaimana kehidupan orang Nasara, bagaimana cara mereka ketika menjalani kehidupan itu dari orang Nasara, karena sesungguhnya tidak mungkin kita akan mendapatkan kenikmatan hidup mengikuti jalannya para nabi sampai betul-betul kita berlepas diri dari karakternya orang Nasara yang disebut oleh Allah di dalam akhir surat Al-Fatihah sebagai kelompok yang tersesat. Nah, ini yang menjadi poin penting dan menjadi perhatian point of view kita di dalam melihat permintaan kita kepada Allah. Bukan termasuk orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan pula orang yang tersesat. Dan orang yang tersesat adalah orang Nasara. Kita juga akan mempelajari. Berarti yang pertama, di antara poin penting supaya betul-betul kita mendapatkan permohonan kita dimudahkan oleh Allah, bahwasanya kita mendapatkan jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Sekarang mari kita mempelajari bagaimana sih orang Nasara itu ketika Allah menerangkan pada kehidupan kita, supaya kita betul-betul menjaga diri kita dari karakter yang menjadi ciri khasnya orang Nasara. Yang pertama, kita kemarin sudah membaca dan sudah mempelajari karakternya orang Nasara. Yang pertama itu adalah mereka itu memiliki sikap ekstrim di dalam kehidupan agama mereka. Mereka terjebak kepada perilaku hulu. Bagaimana orang-orang Nasara itu mereka hulu, mereka ekstrim di dalam apa yang mereka yakini, sehingga mereka melakukan ibadah sesuai dengan pemahaman ekstrim mereka, sehingga bukanlah mereka mendapatkan kebenaran, tetapi justru jauh api dari panggangnya. Makanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Allah menyampaikan, hai ahlul kitab, janganlah kamu sampai melampaui batas dengan cara yang tidak benar di dalam agamamu. Jadi Allah itu sudah tahu karakternya Yahudi dan karakter orang Nasara, karakternya orang Yahudi dan karakternya orang Nasara, mereka itu melampaui batas di dalam kehidupan agama. Allah memberikan wasiat itu pada surat Al-Maidah. Jangan melampaui batas ya kamu di dalam agamamu. Ya, karena apapun yang melampaui batas itu bukan disenangi oleh Allah, tapi justru mengundang murkanya Allah. Dan janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu dari kaum yang sesat terdahulu sebelum datangnya Muhammad. Dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan manusia kebanyakan dan mereka pun tersesat dari jalan Allah yang lurus. Ayat ini jelas bahwasanya ahlul kitab ini termasuk orang yang mereka melakukan perkara yang melampaui batas. Mereka melakukan perkara hulu. Sehingga akhirnya inilah yang menjadikan mereka tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Sehingga perilaku orang Nasara, walaupun mereka beriman kepada Allah, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Tapi keimanan mereka tidak diterima oleh Allah. Dan salah satu pemicu dan faktornya adalah ya karena orang Nasara mereka melampaui batas dan mereka menjalankan keyakinan agama mereka tidak sesuai dengan petunjuk yang diinginkan oleh Allah dan tidak sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi. Dan ketika mereka mengkufuri Nabi Muhammad dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, menjadi sempurna kesesatan yang ada pada diri mereka. Ini yang kita harus selalu waspadai. Penyakit hulu itu merusak kaum sebelum kita. Makanya kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Iyyakum wal ghulu, fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Sesungguhnya orang yang beriman mendapatkan sebuah nasihat dari Allah. Iyyakum wal ghulu. Maka hendaklah kamu itu menghindari perilaku ghulu. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fiddin. Tidaklah mereka yang melampaui batas kecuali merekalah yang merusak. Kecuali jauhilah perkara ghulu, tidaklah orang yang menyebabkan rusaknya kaum sebelum Muhammad atau yang rusaknya sebelum kita, yaitu para sahabat, tidaklah yang merusak kaum itu kecuali perilaku mereka di dalam hulu, di dalam agama mereka. Ini menjadikan kita harus paham. Berarti jalan keimanan, supaya kita tidak menyerupai sikapnya Yahudi, sikapnya Nasara, kita tidak boleh hulu di dalam agama. Kita tidak boleh ekstrim di dalam agama. Dan kita tidak boleh berlebihan di dalam agama. Karena perilaku ekstrim, perilaku berlebihan, perilaku melampaui batas bukan justru memberikan keselamatan, tapi justru menjadi jurang kerusakan. Sebagaimana obat itu kalau berlebihan dosisnya justru menyebabkan kematian. Apapun yang berlebihan tidak pernah membawa sebuah kebaikan. Ini yang kita harus paham. Makanya kemarin kita mencontohkan di antara hal yang menjadikan orang Nasara ini mereka betul-betul hulu adalah bagaimana hulunya mereka kepada Isa ibnu Maryam. Ketika Rasulullah pun sendiri yang mengatakan kepada kita, la tatruni kama itra'atin Nasara Isa ibnu Maryam. Innama ana abduhu wa rasuluhu. Janganlah kalian, Rasulullah memberikan pesan kepada para sahabat, berarti juga kepada kita. Nabi mengatakan, janganlah kalian melampaui batas kepada diriku, sebagaimana kaum Nasara mereka melampaui batas kepada Isa ibnu Maryam. Lalu mereka mengatakan Isa itu anaknya Tuhan karena mereka melampaui batas ketika mereka beriman kepada Nabi Isa. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku adalah hambanya Allah dan aku adalah Rasulnya Allah. Jadi Rasulullah menegaskan positioning beliau, saya ini adalah hamba, saya ini adalah seorang Rasul. Tidak lebih daripada itu. Yang menjadi khalik hanyalah Allah. Dan Rasulullah khawatir kalau ada di antara umatnya yang nanti bisa mengkultuskan Rasulullah, melampaui takaran yang diperbolehkan, akhirnya bisa jatuh kepada sebuah perilaku kesyirikan ketika mungkin menyenandingkan dan menempatkan Rasulullah sebagaimana Allah. Sebagaimana itu pernah menimpa kepada kaum Nasara ketika mereka menempatkan bahwasanya Isa itu adalah putranya Allah, lalu menempatkan Isa sama dan sejajar dengan Tuhan Allah yang mereka imani. Dan inilah salah satu kerusakan. Bahwasanya kerusakan orang Nasara adalah kerusakan ketika mereka melampaui batas kepada Isa alaihi salam. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya perilaku hulu itu berarti menakutkan. Iya, perilaku hulu itu menakutkan. Kalau ibaratnya penyakit hulu ini ibaratnya kanker dia, yang bisa merusak keimanan manusia.
Dan ini menjadikan, kerusakan ini menjadikan seluruh amal kebaikan itu menjadi sia-sia kalau sudah melampaui batas. Karena ketika sudah melampaui batas itu menjadikan amal itu sia-sia. Makanya kita membaca pada surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pada ayat yang ketiga, ayat yang keempat pada surat Al-Ghasyiyah, Allah itu menyampaikan kepada kita, amilatun nasibah, berapa banyak orang yang mereka itu beramal, nasibah, kepayahan dan keletihan di dalam mereka beramal, tetapi tasla naran hamiyah, tetapi mereka akan mendapatkan api neraka yang menyala-nyala. Jadi ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah itu diperuntukkan untuk orang-orang Nasara. Makanya pernah ada satu kisah nyata yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah beliau berdiri di depan gereja. Lalu beliau mematung melihat semua orang-orang Nasara di dalam peribadatan yang mereka selenggarakan. Ada yang mengambil air suci, ada yang mengambil salib, dengan berbagai macam hal yang dilakukan. Tentunya di sinilah kita mendapatkan pelajarannya. Pemerintah Islam itu tidak boleh mengganggu orang-orang non-muslim di dalam ibadahnya. Karena itu yang juga kita dapatkan contohnya dari Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab berdiri di depan gereja. Kalau orang itu sibuk, mereka itu melakukan aktivitas untuk menyelenggarakan perayaan yang mereka lakukan dalam ibadah mereka. Maka ketika Umar bin Khattab melihat satu persatu apa yang dilakukan orang-orang itu di dalam gereja dan di depan gereja, pada saat itulah Umar bin Khattab itu menangis. Umar bin Khattab itu menangis. Itu menunjukkan kelembutan hati Umar bin Khattab. Beliau menangis sekali. Lalu ditanyakan kepada beliau, kenapa engkau wahai Umar, engkau menangis? Maka pada saat itu Umar mengatakan, amilatun nasibah taslanan hamiyah. Kasihan orang-orang itu. Mereka beramal, kepayahan, keletihan, dengan seluruh yang mereka berikan, pengorbanan yang mereka berikan gitu. Tapi justru kelak mereka mendapatkan api neraka yang menyala-nyala disebabkan apa yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah karena mereka menyimpang dari jalan Allah yang lurus, dan salah satu sebab penyimpangan itu adalah mereka gulu terhadap Isa alaihi salam yang menjadi sebab utama penyimpangan yang ada pada keyakinan orang Nasara. Nah inilah yang menjadikan akhirnya kita betul-betul harus memberi pelajaran untuk kita. Apapun kalau sudah gulu, apapun kalau sudah melampaui batas, itu tidak pernah membawa kepada kita sebuah kebenaran. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita harus betul-betul memahami ketika kita menjalankan agama kita, supaya kita mendapatkan jalan dari mereka yang diberikan nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi dan para rasul, maka karakternya jalan para nabi itu tidak gulu di dalam kehidupan agama dan menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya sebagaimana yang diperintahkan dan tidak melampaui batasan-batasan yang ada. Nah inilah yang menjadikan kita lanjutkan pembicaraan tentang gulu supaya kita semakin paham bahwasanya gulu ini termasuk salah satu hal yang kita harus waspadai sebagaimana kebutuhan. Karena kita paham ya, tidaklah terjadi perilaku ekstrim di dalam beragama kecuali juga karena disebabkan faktor kebutuhan. Apa saja yang kita perlu pahami tentang perilaku gulu ketika gulu ini menjadi sebab kerusakan dan karakternya orang Nasara? Yang pertama, perkara gulu ini yang ada pada orang Nasara, yaitu ketika mereka berlebihan kepada Isa, lalu mereka tidak menikah kepada para pemuka agama dari para pendeta mereka. Gulu itu sebenarnya ada pula di dalam kehidupan Islam dan bibit-bibitnya sudah ada. Makanya Rasulullah SAW sudah mengatakan kepada kita, janganlah engkau melampaui batas kepada diriku. Janganlah kalian itu berlebihan kepada diriku sebagaimana Isa. Berarti Nabi ketika memberikan wejangan itu, Nabi itu tahu bahwasanya bibit-bibit gulu bisa terjadi kepada umatnya beliau. Makanya beliau wanti-wanti,
janganlah kalian itu berlebih-lebihan kepada diriku. Berarti Rasulullah itu dengan wahyu yang Allah sampaikan, sebelum menyampaikan sabda hadis ini, beliau tahu bibit gulu itu sudah mulai ada. Ini dalil yang pertama. La tatruni kama itratin nasara ala Isa ibnu Maryam. Hati-hati. Perkara gulu itu sudah ada dan itu sudah dibenarkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah memberikan peringatan tentang gulu. Kita juga dapatkan dalil yang lain. Bagaimana perilaku gulu itu sudah mulai ada. Yaitu ketika kita dapatkan ada 3 pemuda yang bertanya bagaimana kehidupan ibadahnya Rasulullah. Setelah Ibunda Aisyah memberikan jawaban bagaimana kehidupan ibadahnya Rasulullah, maka 3 pemuda itu lalu mereka bersumpah. Yang satu mengatakan, saya tidak akan pernah tidur setiap malam kecuali saya sholat. Yang satu bersumpah, saya akan senantiasa berpuasa dan tidak pernah berbuka. Dan yang ketiga, saya tidak akan menikah. Lalu Rasulullah ketika mendengar sumpah itu, Rasulullah lalu membenarkan dan meluruskan. Jangan begitu. Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah, Rasulnya Allah, orang yang paling bertakwa di antara manusia. Tetapi aku adalah orang yang tetap malamnya itu tidur dan malamnya sholat. Aku tetap berpuasa, tetapi hari berikutnya aku tetap berbuka. Dan aku tetap menikah. Ya. Maka ini dalil bahwasanya perkara hulu itu ada. Bahkan bibitnya ada. Makanya Rasulullah meluruskan 3 sahabat tadi yang sempat berikrar, bersumpah bahwasanya mereka akan melakukan tindakan ketika tidak menikah, tindakan tidak tidur, tindakan tidak pernah berbuka. Dan Rasulullah meluruskan. Nah ini menjadi tambahan bagi kita bahwasanya hulu itu ada. Hulu itu ada. Sehingga salah satu di antara permohonan kita supaya kita tidak terkena gulu. Karena gulu itu bukan hanya kepada orang Nasara. Penyakit buruk itu menular. Dan penyakit buruk tentang gulu melampaui batas itu pun menimpa kepada kondisi sebagian kaum muslimin ketika mereka tidak berhati-hati dan tidak waspada terhadap sebuah virus yang bernama gulu. Karena gulu ini kadang-kadang gulu ini samar-samar sekali. Orang yang mereka melakukan gulu itu mereka tidak menyadari. Makanya gulu itu jelas bahwasanya gulu itu ada terjadi di tubuhnya umat. Sebagian umat kita, sebagian umatnya Muhammad Rasulullah itu terkena penyakit gulu di dalam kehidupan agama. Nanti kita akan bahas gulu apa saja yang ada pada kehidupan umatnya Rasulullah yang akhirnya mereka bisa tercerai-berai dari jalan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ini yang pertama tentang gulu. Yang kedua tentang gulu. Dosa gulu itu terkadang tidak disadari. Tidak sebagaimana dosa-dosa yang lain. Kalau dosa mencuri jelas, kerasa. Orang itu kalau dia mencuri, dia pasti merasa berdosa. Dosa ketika berzina, orang kerasa. Dia tahu itu dosa. Ketika dia memukul, ketika dia membunuh, ketika dia mengalirkan darah, maka dosa itu lebih mudah dideteksi bahwasanya itu dosa. Beda dengan gulu. Gulu itu adalah sebuah dosa, kemaksiatan, menyimpang dari jalan Allah yang lurus, tapi pelakunya tidak merasa bahwasanya mereka telah terjatuh kepada perilaku gulu. Jadi dia tidak sadar. Dan itu yang membutuhkan sensitivitas ilmu dan iman tingkat tinggi untuk mendeteksi apakah ini gulu ataukah tidak. Jadi betul-betul keilmuan yang sensitif dan keilmuan yang sensitif itu yang bisa mendeteksi bahwasanya perilaku ini bisa jatuh kepada perilaku hulu. Makanya kita mendapati sampai ada satu sahabat pun sempat terpeleset. Beliau itu sempat agak hulu. Siapa itu? Yaitu Abu Darda. Abu Darda itu salah satu sahabat yang beliau pernah terpeleset. Agak gulu di dalam kehidupan beliau menjalankan agama. Ketika pada satu waktu Salman Al-Farisi itu datang ke rumahnya Abu Darda. Lalu di situ istrinya menceritakan bahwasanya Abu Darda telah meninggalkan urusan dunia. Malamnya dia selalu sholat, tidak pernah tidur. Paginya selalu puasa terus dan tidak pernah berbuka.
Maka pada saat itu Salman akhirnya ingin untuk memberikan nasihat kepada saudaranya Abu Darda. Lalu akhirnya beliau bermalam di rumahnya Abu Darda. Ketika mereka berdua, dua orang sahabat ini tidur, ketika baru tidur sebentar habis Isya, maka saat itu Abu Darda langsung berdiri untuk melaksanakan sholat. Dipegang oleh Salman. Tidur, saya mau sholat, tidur dulu. Sholat, tidur, akhirnya tidur. Bangun lagi, tidak lama setelah itu berdiri lagi mau sholat, ditahan lagi sama Salman. Terus akhirnya tidur lagi. Beberapa saat berdiri lagi mau sholat, ditahan lagi sama Salman. Sampai di sepertiga malam. Barulah pada saat itu Salman tidak menahannya dan ikut Salman melaksanakan sholat tahajud. Lalu ketika mereka pergi ke masjid melaksanakan sholat, lalu paginya ketika Salman Al-Farisi akan makan, maka pada saat itu Abu Darda dalam kondisi puasa. Dikatakan, makan. Enggak, saya lagi puasa. Makan. Saya lagi puasa. Saya tidak akan makan sampai kamu makan. Akhirnya Abu Darda ikut makan. Maka pada saat itulah Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, ya, segala sesuatu itu ada haknya. Pada dirimu ada haknya. Pada keluargamu ada haknya. Pada istrimu ada haknya. Maka berikanlah segala sesuatu haknya masing-masing. Dan janganlah melampaui batas. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah semua itu haknya, wahai Abu Darda. Artinya kalau malam tubuhmu punya hak untuk istirahat, ya istirahat. Istrimu punya hak atas dirimu, temenin, campuri, kasih nafkah. Ketika paginya kamu berpuasa, ya hari berikutnya tidak usah berpuasa. Dan itu ketika disampaikan kepada baginda Nabi, Nabi tidak membenarkan Abu Darda, tetapi Nabi membenarkan Salman. Benar itu Salman. Kasih segala sesuatu itu haknya masing-masing. Di situ kita mendapati pelajaran. Setingkat Abu Darda, seorang sahabat besar pun, beliau pun sempat terpleset ketika melakukan peristiwa, ketika meninggalkan dunia, lalu berlebihan. Tidak tidur, tidak memperhatikan urusan istrinya, tiap waktu puasa. Sampai akhirnya diberi nasihat oleh Salman secara langsung. Ya, itu memberi kepada kita arti bahwasanya gulu itu kadang-kadang orang tidak pernah merasa. Gulunya orang Nasara kepada Isa itu tidak pernah mereka merasa. Mereka merasa benar dengan apa yang mereka yakini bahwasanya Isa itu betul-betul putranya Allah. Walaupun meyakini bahwasanya Isa putranya Allah, bahwasanya Isa itu putranya Allah itu perkara yang berat untuk dijelaskan, teorinya itu berat. Karena menjelaskannya itu betul-betul teorinya itu muter-muter gitu. Tapi bagi mereka yang terkena penyakit gulu itu tidak pernah merasa bahwasanya itu sudah melampaui batas. Itulah perkara-perkara yang sejatinya terkadang kita harus paham. Gulu itu sering pelakunya tidak merasa. Kecuali mereka yang diberikan sensitivitas keimanan. Ya. Makanya hati-hati terhadap perkara gulu ini. Karena dia sering tidak menjadikan pelakunya menyadari tentang perilaku gulu. Kecuali mereka yang berhati-hati dan diberikan rahmat oleh Allah. Sampai akhirnya dia menyadari, Masya Allah, yang gulu ini merupakan musuh yang bisa mencerai beraikan kita dari jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah yang kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, maka sesungguhnya gulu ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, gulu dalam bentuk keyakinan. Gulu di dalam bentuk keyakinan itu ya sebagaimana keyakinan orang Nasara. Ketika orang Nasara, mereka menempatkan Isa itu putranya Allah. Lalu itu bisa melebar. Yaitu ketika kita menempatkan Rasulullah melebihi posisi yang diberikan, melebihi posisi yang dijelaskan Rasulullah sendiri dan melebihi posisi yang diterangkan oleh Allah. Banyak orang yang mungkin ada di antara manusia yang tidak sadar bahwasanya keyakinan-keyakinan tertentu itu sudah menempatkan Rasulullah sudah kayak Tuhan. Maka ini sebuah kesalahan karena bagaimanapun Rasulullah kita sangat mencintainya dan kita sangat mengharapkan syafaatnya beliau pada kehidupan kelak kita di akhirat. Bagaimanapun Rasulullah adalah seorang hamba dan seorang Rasulnya Allah. Sehingga
Termasuk di antara perkara hulu di dalam keyakinan itu apa? Kalau sudah melampaui batas. Bahwasanya meyakini Rasulullah tahu perkara gaib. Nah ini nggak boleh ini. Bagaimanapun Rasulullah adalah seorang manusia dan beliau adalah seorang Rasul. Maka ini termasuk di antara perkara hulu di dalam keyakinan. Ada juga yang mereka hulu terhadap orang-orang solih. Ya, terhadap orang-orang yang taat. Lalu mereka berlebihan. Lalu akhirnya ketika mereka berlebihan, mereka melampaui batas di dalam mengagungkannya. Lalu akhirnya menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Karena hulunya kita kepada orang solih yang akhirnya justru semakin menjauhkan kita dari Allah. Karena perilaku hulu itu bisa jadi di antara itu hulu sama manusia. Akhirnya mau benar mau salah tetap aja diikuti. Lalu meyakini bahwasanya orang-orang ini tuh sudah luar biasa pencapaiannya. Lalu akhirnya tanpa kita sadari keyakinan yang sudah melampaui batas kepada orang, lalu kita tidak sadar bahwasanya itu sudah jauh melampaui dari apa yang Allah terangkan. Kita memang wajib menghormati orang solih, mencintai mereka, mentaati mereka dalam perintah-perintah yang dikatakan oleh Allah. Ya, kita wajib menyanjung mereka di dalam ketaatan dan kebaikan mereka. Tapi bagaimanapun jangan sampai akhirnya menjadi perilaku yang melampaui batas. Sampai akhirnya kita nutup telinga apapun hanya karena kita sudah hulu kepada orang yang kita yakini bahwasanya ini adalah orang yang taat. Ini termasuk perilakunya orang Nasara. Ya. Saya masih ingat ada sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah di padepokan tertentu. Beberapa waktu yang lalu kasusnya sempat viral. Bagaimana orang-orang yang ada di padepokan itu, mereka itu sangat hulu terhadap pemilik padepokan. Akhirnya apapun yang dilakukan oleh pemilik padepokan itu, tidak ada yang berani untuk membenarkan. Tidak ada yang berani untuk meluruskan. Kenapa? Ya mereka sudah hulu sama pimpinan padepokan itu. Akhirnya apapun yang dilakukan oleh pimpinan padepokan itu dibenarkan. Ya, dibenarkan dan tidak pernah mereka meluruskan. Walaupun tindakannya sudah melampaui batas. Inilah yang termasuk di antara perkara hulu di dalam keyakinan. Dan banyak sekali saudara-saudara kita yang baik. Kadang-kadang mereka terjebak kepada fitnah hulu ini. Ya. Karena apa? Ya karena hulu itu kayak sihir dia. Bisa ngubah seseorang dan dia bisa melakukan apa saja kalau sudah hulu. Itu menimpa kepada dirinya. Dan itu hulu terhadap sebuah keyakinan. Ya. Makanya akhirnya sampai kita menjumpai ada orang hulu terhadap seseorang sampai matinya. Kuburannya diminta-minta. Kuburannya lalu dimintain pertolongan kepada Allah. Gitu. Ini termasuk sesuatu yang sifatnya sudah melampaui batas. Hulu di dalam masalah keyakinan ini. Makanya kita mendapatkan orang-orang Nasara, hulunya mereka bukan hanya kepada Isa, tapi yang hulunya mereka itu ya kepada para pemuka-pemuka agama di dalam kehidupan agama mereka. Ya, makanya dikatakan oleh Allah ketika Allah menjelaskan karakteristiknya orang Nasara itu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Di dalam surat At-Taubah 31 Allah membuka dan menelanjangi ya, keyakinan orang Nasara itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, orang-orang Nasara itu mereka menjadikan para pemuka-pemuka agama, pendeta-pendetanya dan rahib-rahib mereka tandingan-tandingan di sisi Allah. Tandingan-tandingan di sisi Allah. Ketika surat At-Taubah turun, ayat 31 turun ini, ada seorang sahabat yang dulunya Nasara. Namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ketika surat At-Taubah 31 turun, maka saat itu Adi bin Hatim itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami dulu ketika saya masih Nasara, kami tidak pernah menjadikan pendeta-pendeta itu Tuhan di sisi Allah. Mereka tetap pendeta, Tuhan kami tetap Allah. Lalu Isa itu putranya Allah." Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, begini maksudnya Adi bin Hatim.
Allah mengatakan bahwasanya orang Nasara menjadikan pendeta dan rohib-rohib itu tandingan di sisi Allah. Itu artinya begini. Kalau kalian membaca dalam kitab Injil dan Taurat, sesuatu yang halal, tetapi pendeta kalian mengatakan haram, kalian lebih mengikuti pendeta atau mengikuti apa yang ada di dalam kitab Injil dan kitab Taurat? Maka Adi bin Hatim mengatakan, kami mengikuti pendeta kami. Mengatakan haram walaupun di dalam kitab Injil mengatakan halal. Kalau di dalam kitab Injil dan Taurat dikatakan haram, dikatakan halal, maka kalian, lalu pendeta kalian mengatakan haram. Kalian mengikuti pendeta kalian atau mengikuti apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil? Kami mengikuti para pendeta kami. Kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum. Itulah ibadahnya. Itulah ibadahnya orang Nasara, itulah ibadahnya orang Yahudi kepada para pendeta mereka, kepada para rohib mereka, ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ini gulu nih. Jadi perilaku gulu ini hati-hati. Dia terbungkus rapi, pelakunya tidak merasa. Karena orang Yahudi dan Nasara pun tidak merasa kan. Sampai setingkat sekali bersahabat Adi bin Hatim yang dulunya latar belakangnya adalah Nasara, sampai dia masuk Islam menjadi mu'alaf dan akhirnya menjadi murid langsungnya Rasulullah, itu pun dia merasa, oh kami nggak beribadah, oh ibadahnya itu artinya begini kata Rasulullah. Baru dia menyadari, oh iya betul kami melakukan itu ya Rasulullah, itulah ibadah kalian. Jadi hati-hatilah dalam perkara ini. Gulu di dalam keyakinan itu menempatkan manusia tetap sebagaimana perintahnya Allah ketika kita menempatkan seorang makhluk. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita mencintai Rasulullah sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah ketika mencintai beliau. Jangan sampai melampaui batas, meyakini bahwasanya Rasulullah begini, di mana kekuatan Rasulullah itu menandingi kekuatan Allah, tidak bisa. Tetap Rasulullah adalah seorang hamba dan Rasulnya Allah. Jangan sebagaimana kalangan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu juga hulu. Mereka meyakini Ali, mereka meyakini 12 imam yang mereka imani itu memiliki kekuatan-kekuatan yang sepadan dengan kekuatannya Allah. Ini hulu ini. Jadi tidaklah rusak kehidupan agama, kecuali rusaknya itu salah satu di antara faktor yang merusak kehidupan agama itu perilaku yang melampaui batas. Hati-hati. Melampaui batas. Maka itu gulu di dalam masalah keyakinan. Yang kedua, yaitu adalah gulu di dalam masalah perkataan, pujian. Akhirnya apa? Ketika kita melakukan satu doa, melakukan satu dzikir, akhirnya melampaui batas. Ya, sehingga akhirnya takarannya tidak sesuai dengan takaran yang disampaikan oleh Allah karena terlalu melampaui batas. Ya. Ini termasuk di antara perkara-perkara yang kita harus sadari. Yang ketiga, hulu di dalam bentuk amal perbuatan. Artinya, ya hulu dalam amal perbuatan. Sebagaimana orang Nasara hulu mereka tidak menikah. Hulu di dalam amal perbuatan ketika orang Nasara meyakini bahwasanya dosa mereka sudah ditebus oleh Isa, oleh Yesus Kristus. Lalu mereka sudah dalam kondisi ditebus semua dosa-dosa dan kemaksiatannya. Ini termasuk hulu di dalam amal perbuatan. Sebagaimana termasuk di antara hulu di dalam amal perbuatan dalam Islam itu yaitu adalah di dalam dia menetapkan segala sesuatu melebihi takaran. Wudu sampai berulang-ulang, sholat sampai diulang-ulang takbirnya karena was-was. Ini termasuk perkara-perkara hulu yang sejatinya memang harus kita waspadai. Karena yang ketiga, hulu itu memiliki 3. Hulu dalam keyakinan, hulu dalam perkataan, dan hulu di dalam perbuatan. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, hulu itu disebabkan apa? Hulu itu dikatakan oleh para ulama, yang menyebabkan seseorang itu jatuh di dalam perkara hulu, yaitu adalah karena kebuduhan. Jadi kalau sudah bodoh, lalu mengikuti petunjuk, tetapi petunjuk itu tidak berdasarkan kepada dalil, lalu kita tidak selektif di dalam kita mendengarkan dan memastikan bahwasanya apa yang kita dengarkan itu
berakar kepada sebuah keyakinan yang dibangun atas ilmu yang jelas, maka inilah perkara yang biasanya menjadikan orang itu masuk kepada perkara hulu. Jadi sudah bodoh, sudah dalam kondisi tidak tahu, tidak selektif di dalam mendengarkan sebuah kabar, lalu kabar itu banyak sekali datang dari hadis-hadis yang palsu gitu, sampai akhirnya orang itu bisa melampaui batas. Sehingga perkara hulu ini menjadikan kita paham. Berarti obat dari penyakit hulu itu adalah ketika kita betul-betul hati-hati di dalam kehidupan agama kita. Bagaimana kita menyeleksi setiap dalil-dalil yang datang. Bukan menyeleksi ya, memastikan dalil itu adalah dalil yang betul-betul bersambung kepada baginda Nabi. Bukan berdasarkan hadis palsu, bukan berdasarkan mimpi seseorang, bukan berdasarkan perkataan seseorang, tapi betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Karena apa? Semua ajaran sunnah itu pada dasarnya tidak ada yang melampaui batas. Semua ajaran sunnah itu tidak ada yang menyusahkan. Karena apa? Tidak ada manusia yang paling menginginkan kemudahan untuk kita kecuali Rasulullah, dan tidak ada zat yang menginginkan kemudahan untuk makhluknya kecuali Allah. Lah biasanya perilaku hulu itu apa? Dalam kondisi kebodohan, tidak hati-hati ketika menerima kabar, dan biasanya kabar-kabar yang selalu dijadikan menjadi landasan itu kabar yang datang dari hadis-hadis palsu. Akhirnya apa? Datang dari hadis-hadis palsu yang tidak dia seleksi, lalu langsung dikerjakan, sehingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi ketika terjebak kepada perilaku hulu. Ya. Maka ini yang menjadikan seseorang itu terjatuh dalam perilaku hulu. Makanya obat dari perilaku hulu itu apa? Obat dari perilaku hulu itu obatnya adalah kembali mempelajari agama. Hati-hati. Hati-hati di dalam mempelajari agama. Tidaklah satu kabar yang datang kepada kita, kecuali kita harus memastikan kabar itu betul-betul datang dari hadis yang sahih. Karena salah satu ciri khasnya hadis-hadis palsu itu apa? Hadis-hadis palsu itu ciri khasnya itu adalah melampaui batas. Menyuruh umat itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu melampaui batas. Sehingga akhirnya perilaku semacam itu yang menjadikan orang terjatuh di dalam perkara hulu di dalam kehidupan agama yang mereka lakukan. Ya kan? Contoh nih, saya pernah mendapati sebuah kisah nyata. Dulu kami pernah mengadakan perjalanan ke Gunung Lawu. Dulu pas mendaki gitu. Ketika kami melakukan perjalanan ke Gunung Lawu, ada orang yang mereka itu sudah berada di puncak jauh sebelum kita. Kita ketemu di puncak. Ketika ketemu di puncak, lalu saya ngobrol dengan salah satu di antaranya bapak-bapak. Saya tanya, sudah berapa lama Pak di sini gitu? Oh, ternyata sudah hampir 2 pekan. Saya kaget, padahal puncak Lawu itu dinginnya tidak usah ditanya, luar biasa dingin. Lalu saat itu saya tanya sama beliau, berapa lama Pak nanti mau tinggal di sini, kapan turun gitu? Oh nanti Mas masih lama, saya 40 hari di sini bersama beberapa temannya, 40 hari di sini. Terus saya tanya, ngapain Mas? Wah, untuk mencari berkah. Nah, saya saat itu masih kelas 1 SMA. Saat itu saya sempat mikir, mencari berkah, naik ke gunung, lalu diyakini harus 40 hari. Bukankah ini termasuk perkara yang memberatkan? 40 hari di atas gunung. Meninggalkan keluarga, meninggalkan sholat di masjid, meninggalkan anak, dan mungkin meninggalkan sebagian kewajiban yang harusnya mereka lakukan di bawah. Lama saya ketika mendengar itu, akhirnya saya tahu, oh ini mungkin bagian dari perilaku hulu. Jadi hal-hal semacam ini yang betul-betul kita akhirnya pahamnya. Akarnya dari kebutuhan, tidak selektif di dalam menerima kabar, dan begitu gampang untuk membenarkan kabar walaupun datang dari hadis palsu. Nah biasanya kalau sudah semacam ini, terjadilah perilaku hulu. Apalagi kalau sudah disertai omongan orang. Misalkan omongan fulan, mimpinya fulan, yang tentunya mimpi itu mungkin benar untuk pelakunya, orang yang bermimpi, tapi tidak bisa menjadi petunjuk bagi orang lain.
Makanya inilah yang menjadikan kita semakin paham. Agama ini dibangun di atas keilmuan. Tidak dibangun di atas praduga, di atas prasangka. Dan tidak setiap orang bisa berbicara tentang, tidak semua orang bisa berbicara pada agama ini tanpa syarat, tanpa menyebutkan petunjuk syarat yang jelas, petunjuk yang jelas. Karena apa? Karena sesungguhnya termasuk yang menjadikan menyebarnya perilaku hulu dalam kehidupan itu apa? Yaitu adalah mereka tidak selektif di dalam menerima sebuah kabar. Inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya perilaku hulu ini memiliki tiga tadi, hulu dalam keyakinan, hulu di dalam perkataan, dan hulu di dalam perbuatan. Maka ketika kita sudah memahami poin yang keempat itu, poin yang kelima tentang hulu. Berarti perkara hulu ini harus dilawan dengan sebuah doa yang betul-betul kita memohon kepada Allah supaya kita tidak melampaui batas. Supaya Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus, jalan yang menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Ya. Lalu menjadikan kita betul-betul menyeleksi perjalanan, betul-betul menyeleksi bahwasanya agama kita ini harus dibangun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan diajarkan oleh para sahabat Nabi. Dan diajarkan oleh para tabi'in kembali kepada generasi 3 pertama di dalam Islam. Karena itulah agama yang benar pemahamannya. Kenapa harus 3 generasi yang pertama, Ustaz? Karena merekalah yang melihat langsung Rasulullah dan mereka merupakan saksi mata. Mereka merupakan saksi mata. Bagaimana Quran diturunkan dan bagaimana sunnah disampaikan. Jadi kita tidak boleh mengambil pemahaman menurut kita hari ini. Tapi pemahaman kita dalam konteks agama harus dikembalikan kepada para sahabat. Bagaimana mereka mendapatkan ilmu dari Nabi. Para tabi'in, bagaimana para tabi'in mendapatkan ilmu dari sahabat. Para tabi'in bagaimana mereka mendapatkan ilmu dari tabi'in. Itu yang benar. Pemahamannya harus kembali ke situ. Kenapa Ustadz harus kembali ke mereka untuk menjadi antitesa dari perilaku hulu? Karena sesungguhnya 3 generasi pertama, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. Khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum. Sebaik-baik golongan adalah golonganku, para sahabat. Dan orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, dan orang yang mengikuti mereka, tabi'in, dan mereka itu saksi mata. Dan saksi mata itu yang lebih tahu bagaimana kejadian perkara yang sebenarnya terjadi. Saya ambilkan contoh. Ada kejadian kecelakaan di satu tempat. Ramai orang melihat kecelakaan itu. Maka biasanya ketika polisi datang olah TKP, polisi itu akan mencari siapa? Saksi mata atau saksi dengar? Pasti polisi akan melihat dan mencari saksi mata yang melihat langsung kejadian itu bagaimana. Salah satunya nanti mempertimbangkan apa yang ada di CCTV. Itu saksi mata. Kenapa yang dicari pada waktu olah TKP itu saksi mata? Karena sesungguhnya saksi mata itu yang melihat kejadian secara langsung. Dia melihat kejadian secara langsung. Ketika melihat kejadian secara langsung, itulah kejadian yang sebenarnya. Kalau sudah berpindah ke telinga, biasanya sudah banyak penambahan. Contohnya nih, ada naik motor, tabrakan gitu. Terluka, tapi nggak sampai meninggal dunia. Itu yang sebenarnya terjadi. Tapi karena ceritanya sudah berpindah-pindah ke mulut orang, akhirnya tambahannya banyak. Oh, tadi kecelakaannya begini. Oh, ternyata pecah itu helmnya, pecah juga kepalanya, darahnya mengalir kemana-mana. Kenapa ada fenomena tambahan cerita itu kalau sudah banyak melewati kepala dan banyak melewati lisan? Karena begitulah manusia. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Menghadapi perilaku hulu itu adalah kembalikan cara kita memahami agama kita, kembali kepada ajaran agama terdahulu. Sebagaimana para sahabat mendapatkan ilmunya dari Rasulullah langsung. Karena apa? Karena mengamalkan agama itu gampang sebenarnya. Nggak memberatkan. Nikah digampangkan. Kalaupun akhirnya tidak bisa disepakati lagi dan tidak menemukan jalan keluar, ada talak perceraian.
Semuanya itu digampangkan oleh Allah. Ya. Yang paling susah dalam agama kita itu apa? Mengeluarkan orang dari agama Islam itu yang paling susah. Tapi menjalankan agama itu gampang. Tapi kalau ngeluarin orang dari agama Islam, misalkan menuduh kafir, itu berat dalam Islam. Lain selain itu, semuanya gampang. Makanya akhirnya dengan kita mengembalikan pemahaman agama kita kepada para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, maka itulah yang bisa menyelesaikan kita dari perilaku hulu. Dulu gimana sih para sahabat melakukannya? Karena kalau kita melihat bagaimana mereka dulu melakukan agama, itu nanti akan menjadikan agama kita itu ringan. Gitu. Makanya saya pernah ditanya anak muda, mau nikah gitu. Ustadz, saya mau nikah gitu. Tapi saya walimahnya tidak bisa di gedung-gedung yang bagus gitu. Apakah saya durhaka sama orang tua enggak Ustadz ketika saya belum banyak budget untuk menyewa gedung-gedung yang bagus? Karena orang tua saya bilang, kita kan harus menghormati tamu. Nah, ya betul memang kita harus menghormati tamu, tapi kan kemampuan saya belum ada mah kalau segitu. Dan kalau saya undur dalam pernikahan hanya karena mengumpulkan budget, saya khawatir dosa dan saya tidak mau pinjam utang karena saya tidak mau ada beban ketika saya baru menikah. Intinya dia tanya, saya kalau nikahnya sederhana itu boleh atau tidak walaupun tidak di gedung yang tinggi, di gedung yang bagus. Ya, dan orang tua saya pinginnya di gedung yang bagus. Saya bilang, antum tahu nggak pernikahan para sahabat dulu? Pernikahan para sahabat itu dulu sederhana. Ya kalau ada rezeki lapang, rezekinya silahkan memuliakan tamu. Tapi kalau memang tidak lapang rezekinya, sesuaikan kemampuan. Yang beli 1 kambing sudah cukup. 1 kambing sekitar 3 juta, 4 juta dipotong, dibakar, ngundang tamu sekitar 10 sampai 15 orang, 20 orang, sudah sah dalam pernikahan. Yang terpenting adalah kita memberitahukan pernikahan supaya tidak menjadi fitnah. Maka anak muda ini senang sekali. Berkata, ternyata segampang itu Ustaz. Iya. Kenapa banyak orang seperti saya dan teman-teman saya menganggap pernikahan itu berat? Undangannya, cateringnya, foto preweddingnya, gedungnya, belum lagi dress code pakaiannya gitu. Nah inilah termasuk salah satu perkara yang sebenarnya hulu. Kalau memang kita punya rezeki, tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Tapi kalau kita mewajibkan ketika kita tahu bahwasanya rezeki kita tidak lapang, ini termasuk perkara yang melebihkan. Dan komentar anak muda ini mengatakan, ternyata gampang ya Ustaz, gampang, Islam itu tidak berat. Nggak ada yang diberatkan dalam Islam itu. Malam suruh tidur dulu. Jangan, Islam tidak pernah mengatakan kepada kita, ayo, ya apa itu, kamu dari habis sisa sampai subuh jangan tidur. Enggak pernah, suruh kita tidur. Nanti per 3 malam bangun, nanti setelah itu tidur lagi. Suruh tidur lagi. Supaya nanti subuhnya seger. Lihat, ketika kita diperintahkan sedekah, Islam tidak pernah mengatakan, ayo seluruhnya sedekah, seluruh hartamu tinggalkan. Enggak. Lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Yaitu orang-orang beriman itu kalau mereka sedekah, tidak semuanya, tapi juga tidak terlalu pelit. Separuhnya, maksimal itu separuhnya. Kalau kamu punya 10 miliar, ya separuhnya 5 miliar. Itu supaya bisa memberikan ahli waris anak-anakmu itu nanti juga mendapatkan kecukupan dan jangan sampai mereka menjadi pengemis. Loh, sampai infak pun kalau ada orang yang pingin infak pun dibagi separuhnya. Zakat 2,5%. Itu semuanya mudah. Jadi perilaku agama itu yang memberat-beratkan itu adalah kalau sudah masuk perkataan orang, kalau sudah masuk kesimpulan orang, kalau sudah masuk melewat mimpinya orang, itu jadi beribet, itu jadi begitu. Mari kita kembalikan agama yang mudah ini. Tidak ada manusia yang menginginkan kemudahan untuk kita kecuali Rasulullah. Dan tidak ada zat yang menginginkan kemudahan kecuali adalah Allah. Inilah yang kita dapatkan. Apa yang kita dapatkan? Hulu di dalam perkara agama. Ketika kita meminta, semoga kita tidak termasuk golongan orang yang celaka dan orang yang tersesat. Golongan yang tersesat itu Nasara. Dan karakter mereka yang pertama, mereka hulu. Mereka berlebih-lebihan di dalam keyakinan, perkataan, dan perbuatan. Dan hulu orang sering tidak merasa. Yang terakhir, poin yang ke-6, yang kita harus pahami tentang hulu itu apa? Sesungguhnya bedakan antara hulu dengan komitmen. Kalau ada orang, dia komit kepada sebuah dalil, dia taat, misalkan dia tidak mau riba,
Itu tidak bisa dikatakan gulu. Wah kamu nih gulu berlebih-lebihan. Sekarang mana ada yang nggak pakai riba? Nggak bisa. Tersebarnya kemaksiatan, lalu ada salah satu saudara kita berkomitmen untuk tidak mengikuti arus dalam kemaksiatan, itu tidak bisa dikatakan gulu, tapi itu komitmen. Contoh nih, orang ketika pada waktu tahun baru semua mengadakan acara, turun ke jalan pada tahun baru itu. Ada saudara kita yang mengatakan, enggak, saya nggak ikut, itu bukan perayaan Islam. Wah kamu gulu, mulai biasa kok gitu. Itu bukan gulu, itu komitmen namanya. Yaitu apa? Ketika tersebarnya satu aturan yang salah, lalu ada seseorang yang berusaha komit kepada nilai kebenaran dan tidak ikut terseret kepada kebanyakan orang, lalu apa yang dia komitmenkan itu sesuai dengan dalil, maka itu bukan gulu. Tapi itu adalah komitmen diri untuk beriman dan menjaga ketaatan. Masya Allah, inilah salah satu sifatnya orang Nasara. Orang Nasara itu gulu. Mereka betul-betul melampaui batas. Akhirnya agama yang mudah menjadi rusak disebabkan karena sudah melampaui batas, tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Semoga kita terhindar dari gulu, karena gulu ini mengerikan. Pelakunya tidak pernah menyadari tentang perilaku gulu.